kalau ngucap ama ba'du tuh jangan ama ba'at, salah. Yang biasa-biasa jadi MC, ya. Ama ba'du ya ama ba'du. Ya, atau kalau mau diwakofin amma ba'du. Nah, karena dal itu qalqalah. Tulisannya amma ba'du, kalau diwakofin amma ba'du. Kan begitu, Bu. Wal fajri dibacanya wal fajr. Fil ardi tadi itu dibacanya fil ard. Kan huruf di belakangnya tetap terbaca. Dal itu sifatnya qola, maka dibacanya amma ba'du kalau mau diwakofin. Tulisannya bil qisti. Nah, tulisannya imam bil qisti. Nah, jadi bacanya bil qisto kalau diwakofin. Bukan bil qisat. Sebetulnya ada di dalam ilmu Quran naqolah, itu memindah. Sebetulnya boleh, tapi bacanya jangan amma ba'd ya, tapi amma ba'ud. Boleh. Jadi huruf dalnya yang harokatnya domah dipindahkan ke huruf ain yang harokatnya sukun. Ini sunnah dari Nabi, dari sahabat Samurah tadi, anaknya itu pernah diperintahkan sama Rasulullah untuk memperbagus masjid-masjid yang ada. Wa nutahhiroha, dan juga menjaga kebersihannya. Jadi sebaiknya masjid itu jangan dibuat sampahan. Ini saya buka air minum nih, ini saya kantongin loh. Enggak saya buang taruh aja sini, enggak. Saya kantongin, saya setiap minum tuh begitu. Nah, ibu tuh biasain kayak gitu, walaupun di musola di masjid buang di depan, ya jangan ditinggalin di dalam musola di masjid. Karena ya tadi kalau kita nganggap cuma musola ini, kesannya jadinya nggak menghormati. Sekali lagi musola itu tetap statusnya masjid, ya ibu tetap harus hormatin. Ada sampah buang langsung keluar, gitu. Walaupun nggak najis ya, tapi tetap sampah itu juga kan kotor. Nah, ibu habis minum nih, ya selesai ngaji, ya udah. Kalau perlu bawa pulang, ini minum tuh obat, Bu. Selama kita ngaji kan kita bacain Quran, itu obat itu. Jadi ada orang biasa bersihin masjid, tiba-tiba orang tersebut meninggal. Nah, Nabi kemudian nanya sama sahabat, nih orang yang biasa bersihin masjid mana? Kata sahabat, ini orang udah meninggal ya Rasul. Pikiran sahabat kan namanya tukang bersih-bersih nggak penting, ya tukang sapu lah bahasa kita. Tukang sapu apa pentingnya? Ngapain ngasih tahu Rasulullah segala? Nah, ternyata sama Rasulullah diagungin. Kenapa kalian gak ngasih tahu saya? Nah, maka kemudian Rasul bilang lagi, dulu nih tunjukkanlah kepada wahai para sahabat ala qabrihi, di tempat kuburannya. Di mana dia dikubur? Auqala qabriha, atau dalam riwayat lain dikatakan kuburannya pakai hadomir ya untuk perempuan. Fa'ata, maka kemudian Nabi pun mendatangi qabroha, akan kuburan orang tersebut. Fasolah, lalu sholatlah beliau, maksudnya sholat jenazah, sholat goib alaiha untuknya. Tuh, jadi Bismillahirrahmanirrahim, masih menerangkan tentang adab di dalam masjid. Sebagai tambahan, kemarin sempat saya singgung, masjid itu adalah suatu tempat baik tanah ataupun bangunan yang diwakafkan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu. Ya, itu namanya masjid. Berarti seperti tempat kita, walaupun musola secara fikih namanya masjid ya. Musola itu cuman penamaan, langgar, surau, nah itu cuman penamaan. Pokoknya suatu tempat atau bangunan yang diwakafkan, yang dia digunakan untuk sholat berjamaah, maka disebut masjid ya. Jadi kalau ibu punya rumah gede, rumahnya gede, ada pekarangan, terus ibu bikin musola, tapi kok nggak diwakafin, itu nggak bisa disebut masjid, itu musola pribadi ya. Jadi nggak bisa disebut masjid, beda. Nah, jadi masjid itu adalah tempat yang diwakafkan. Jadi syaratnya diwakafkan terus dipakai sholat. Diwakafin doang tapi nggak dipakai sholat ya bukan masjid. Diwakafin tapi buat pengajian jadinya madrasah. Ya, diwakafin tapi buat belajar ya jadinya pondok pesantren. Nah, itu perbedaannya. Nah, kenapa harus kita pahamin? Karena nanti ada konsekuensi dari hukum masjid. Nah, terus juga musola itu dalam bahasa fikih
Ini musola dalam bahasa fikih ya, bukan bahasa sosial, bukan bahasa kita sehari-hari. Musola dalam bahasa fikih itu satu tempat yang ada di dalam rumah yang dipakai buat sholat. Nah itu musola. Jadi kalau bahasa fikih musola itu beda dengan bahasa sosial. Ya bahasa sosial mah nama aja, musola itu adalah masjid yang tidak dipakai Jumatan, itu secara sosial. Ya secara sosial masjid yang nggak dipakai Jumatan namanya musola, langgar, surau. Itu secara sosial, bukan secara fikih. Ya, adapun secara fikih yang namanya musola adalah suatu tempat yang ada di dalam rumah yang dipakai buat sholat. Jadi kalau ibu punya tempat di rumah khusus buat sholat, misalnya di pojokan, cuman muat 2 orang, 3 orang misalnya gitu ya. Nah itu khusus buat sholat, itu namanya musola. Ya, jadi musola itu satu tempat yang ada di dalam rumah yang biasa dipakai buat sholat. Nah memang seabdol-abdolnya perempuan sholat itu ya di situ. Jadi kalau bisa di dalam rumah yang ada kamarnya di situ dipakai buat sholat. Jadi seabdol-abdolnya perempuan sholatnya di situ. Ya kalau rawan fitnah. Kalau yang tidak rawan fitnah ya ke musola boleh, ke masjid boleh. Ini khusus yang perawan, yang cakep-cakep. Nah, iya. Karena ada dulu di zaman sahabat ya, namanya Umi Sulaim itu. Umi Sulaim itu salah satu sahabat perempuan yang cakep. Ya, dia bilang sama Rasul, ya Rasul boleh gak saya sholat di masjid musola? Jangan, kamu rawan fitnah. Apalagi zaman Nabi, bu, perempuan kalau keluar tuh hilang. Hilang perempuan, beda sama zaman sekarang. Perempuan tuh walaupun tua hilang, jadi budak ntar dicolong, diculik. Kalau cakep nanti dijual, dijadikan WTS gitu ya, PSK, dijadiin pelacur, ya nauzubillah. Kalau udah tua dijadiin budak. Jadi diambil, diakuin, kamu budak saya, dijual ke pasar. Itu bisa laku 5 dinar, 7 dinar, walaupun dia tua. 1 dinar itu kurang lebih 6 juta, kali 5 aja berapa ya? 30 juta udah bisa buat umroh, ya kan? Jadi perempuan zaman Nabi itu gak seperti zaman sekarang. Zaman Nabi, zaman sahabat itu perempuan itu bahaya kalau keluar rumah. Makanya sampai ada kemarin kan kita belajar tuh hadis, ya ada seorang perempuan yang dia itu dilarang sama suaminya keluar rumah sampai kembali, ya kan? Masih ingat ya? Dalam satu riwayat sahabat ini sedang berperang bersama Rasulullah. Dalam riwayat lain sahabat ini sedang berdagang. Tapi pesannya dia kepada si istri jangan sampai keluar rumah sampai dia pulang kembali gitu. Alhasil ketika ibunya sakit dikabarin nggak mau keluar. Ibunya sekarat dikabarin nggak mau keluar. Ibunya meninggal dikuburin, si perempuan nggak mau keluar dengan alasan ini adalah amanah dari suami saya. Akhirnya kan diaduin kan sama sahabat tadi kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ibunya ini mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Kenapa? Karena dia berhasil mendidik anak yang soleha. Walaupun secara sosial nih, kalau sosial ya, masa anak begitu amat, orang tuanya meninggal malah kagak datang kan gitu kalau secara sosial. Nah kalau hukum Islam nggak begitu. Hukum Islam hukum Islam. Kalau pakai izin suami ya boleh. Berhubung nggak ada izin suami ya kagak boleh. Zaman dulu kan belum ada WA bu, belum ada HP. Mungkin kalau ada HP, telepon istrinya, Mas, wong tuaku mati. Ya senang tuh, nggak apa-apa. Berhubung belum ada HP, belum ada WA, dia nungguin suaminya pulang. Dan perempuannya cakep, ya. Dan perempuannya cakep. Ya sama kayak tadi Ummu Sulaim. Ya Rasul, saya mau sholat di masjid boleh? Jangan, kamu rawan fitnah. Apalagi tadi saya sampaikan di zaman Nabi itu masjid musola itu ya agak jauh, jalannya susah. Beda sekarang, ibu mau kemana? Yang di sebelah sana ada Al-Hidayah, ada Al-Ikhlas, yang ngesot aja sampai, ya nggak usah jalan, ngesot aja sampai. Ya, mau bayar itu ribuan, tinggal mau apa enggak. Jadi kalau ya udah sepuh mah nggak apa-apa. Ya, siapa yang mau nyulik? Orang juga nyulik repot, nggak kayak begini diculik ya kan? Ngabis-ngabisin nasi aja. Malah rugi penculiknya, nyulik ibu juga. Ya. Jadi nggak usah takut itu. Beda sama zaman dulu. Memang benar secara dasar perempuan itu yang bagus sholat di dalam rumah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau bisa di dalam rumah itu ada satu ruangan, yang di ruangan tersebut ada satu kamar yang digunakan khusus untuk sholatnya perempuan. Jadi ibu punya rumah nih, seandainya rumahnya gede, rumah nih dalam satu rumah ada satu ruangan, katakan misalnya ruang tamu atau ruang tempat tidur misalnya gitu ya. Di dalam ruang tersebut ada kamar lagi. Jadi kalau bisa tuh perempuan sholatnya begitu, saking supaya dihindarkan dari fitnah gitu. Yang laki-laki sholat di
musola masjid gitu. Laki sholatnya di rumah. Laki-laki yang sholatnya di rumah itu berarti laki-laki solehah. Ya laki-laki yang soleh itu sholatnya di musola, di masjid. Kalau laki-laki kok sholatnya di rumah berarti laki-laki solehah. Ya jadi nanti berlaku hukum masjid soalnya. Jadi nanti misalnya ada orang halangan head, nah maka nggak boleh orang masuk masjid, ya kan? Walaupun tulisannya musola, sekali lagi ya, walaupun tulisannya musola, karena nanti konsekuensinya begitu. Sebab kalau kita nganggap nih musola nih kita anggap seperti musola dengan makna sosial tadi tuh, makna sosial, maka nanti musola dianggap bukan masjid ini. Akhirnya dia meremehkan musola. Masuk musola kagak pakai kerudung, misalnya gitu. Masuk musola dalam keadaan head, dalam keadaan najis misalnya, atau buang sampah di musola. Kenapa? Karena nganggapnya kan musola bukan masjid. Karena dia salah paham. Padahal yang dimaksud dalam fikih bangunan yang diwakafkan sekalipun dia kecil tapi dipakai buat tempat ibadah, ya namanya masjid. Jadi musola itu sekali lagi adalah kalau secara fikih bangunan yang ada di rumah. Ya, musola itu bangunan yang ada di dalam rumah yang biasa dibuka sholat. Tapi kalau udah diwakafkan, maka statusnya menjadi masjid. Beda ya. Nah, rawahu meriwayatkan hadis Abu Daud, Imam Abu Daud dengan nomor hadis 456. Kataba pernah menulis Samurah, sahabat Samurah ila benihi kepada putra beliau Sulaimana yang bernama Sulaiman. Amma ba'du itu artinya setelahnya ya. Jadi kalau mengucap amma ba'du itu jangan diwakopin, jangan amma ba'at, salah. Yang biasa-biasa jadi MC ya, amma ba'du ya amma ba'du ya. Atau kalau mau diwakofin amma ba'du ya. Jadi kalau mau diwakofin amma ba'du, karena dal itu kol-kolah. Ini sekalian saya ajarin MC nih. Kadang mama amma ba'at, apaan amma ba'at? Nggak ada amma ba'at, dalnya itu kol-kolah, ngawur aja ya. Tulisannya amma ba'du, kalau diwakofin amma ba'du kan begitu Bu. Wal asri tulisannya, dibacanya wal asr, rohnya tetap terbaca. Wal fajri dibacanya wal fajr. Fil ardi tadi itu dibacanya fil ard, kan huruf di belakangnya tetap terbaca. Nah huruf di belakangnya itu ba'du, dal itu sifatnya kola, maka dibacanya amma ba'du kalau mau diwakofin. Tulisannya bil qisti pakai to, bil qisti. Diwakofin bil qisto, jangan bil qisat, nggak ada. Ada tuh di Quran ntar kalau ketemu ya. Nah tulisannya ko imam bil qisti. Nah jadi bacanya bil qisto kalau diwakofin, bukan bil qisat. Nah ini juga nggak boleh amma ba'at. Nah itu PA berarti ya. Pokoknya kalau ada mama bapak-bapak mukodimah kok amma ba'at, saya pastikan dia nggak bisa tajwid, nggak pernah belajar tafsir. Karena nggak ada amma ba'at tuh, nggak ada. Amma ba'du. Mau apapun ya, ibu-ibu misalnya yang NFC gitu. Kan biasa mukodimah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat ya, PA berarti. Ya bapak-bapak juga banyak loh, jangan salah, yang khotib-khotib tuh banyak kayak gitu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh gitu ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Terus ya habis shalawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus ya. Langsung tuh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Itu saya pastikan bacaannya pasti salah, tajwidnya pasti salah. Karena orang yang ngerti bacaan Quran, tajwid, tahsin nggak mungkin baca amma ba'd. Ba'd dalnya itu kol-kolan, harusnya dibaca amma ba'de, harusnya ba'de, sama kayak bilqis tulisannya bilqisti, dibacanya bilqis gitu. Apalagi misalnya banyak lah ya hak wa tawassaw bil haqq. Nah itu kan pakai qaf tuh, namanya kol-kolan dipantulin Bu. Jadi kalau mau baca sekalian aja amma ba'du. Yang terhormat ibu-ibu pengajian gitu ya, ibu RT, ibu RW gitu ya, yang terhormat, jadi amma ba'du. Atau kalau mau dimatiin amma ba'de, jangan amma ba'd, amma ba'de. Sebetulnya ada di dalam ilmu Quran, dalam qiraah sab'ah itu namanya nakolah. Nakolah itu memindah. Sebetulnya boleh, tapi bacanya jangan
amma ba'd ya, tapi amma ba'ud. Boleh dibaca amma ba'ud, boleh. Jadi huruf dalnya yang harokatnya doma dipindahkan ke huruf ain yang harokatnya sukun. Jadi bacanya amma ba'ud, boleh. Malah boleh begitu malah daripada amma ba'd. Nah, kalau ba'd salah, kalau amma ba'ud itu malah benar. Itu kalau ibu belajar qiraah sabah nanti ada pelajaran seperti itu. Dulu kita belajar kalau nggak salah, kalau ibu masih ingat, masih punya bukunya tuh ada kan yang majroha, majreha, ya kan? Bismillahi majroha dibacanya Bismillahi majreha, bukan majre, bukan majre. Bismillahi majreha wa mursaha. Ada yang latak mana dibaca latak manuna, latak mana, latak mana. Kan ada tuh kalau masih ingat. Ya tak kapan-kapan diulang lagi, kapan-kapan aja. Ya, pokoknya cara baca itu nggak satu, ya. Ini kan tadi saya kenalin yang amma ba'd tuh. Amma ba'd itu boleh dibaca amma ba'ud. Jadi domahnya dipindahin ke ain, amma ba'ud. Atau yang pas, ya, yang baca yang normal, amma ba'd. Kalau mau dimatiin, kalau nggak dimatiin udah amma ba'du. Amma ba'du yang terhormat Bapak Ibu semua gitu. Atau amma ba'd yang terhormat Bapak Ibu, jangan amma ba'd. Kalau amma ba'd berarti dalnya jadi ta. Amma ba'd jadi tak loh, ya enggak? Iya, makanya tadi saya bilang, saya pastikan yang kayak gitu nggak ngerti tajwid, nggak ngerti tahsin. Ya bisa baca Quran mah bisa mungkin ya, tapi pasti nggak ngerti tajwid, karena bacaan tajwid atau tahsin itu nggak seperti itu, ya. Tapi nggak usah diomongin, salah ustazah, jangan. Cukup kita tahu keilmuan dia. Makanya bolak-balik saya ngomong, saya nggak bosan-bosan. Ibu makin sering show makin kelihatan bodohnya. Jangan dikira, wah saya emang dikira gak kelihatan. Makin sering kita tampil makin kelihatan bodohnya. Ibu ntar bisa seadanya gitu, di antara ibu-ibu ada yang jadi ustazah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amma ba'd, ya udah ketahuan. Berarti cuma segitu ilmunya. Ibu juga sebetulnya bisa tahu ilmu saya. Oh, Pak Ustadz ilmunya cuma segitu, bisa tahu. Kalau ibu pinter. Nah, masalahnya kan ibu Nah. Jadi kagak tahu saya. Ya kan? Iya, coba kalau ibu lebih pinter. Saya balik, oh Pak Ustadz salah tuh gitu. Ya selama ibu gak ada yang bantah ya kan? Nah, berarti gak tahu ya kan? Nah, saya bisa bantah. Seandainya ada orang, enggak Pak Ustadz yang bener amma ba'd, seandainya gitu. Saya bisa bantah, ba'd itu kan dal. Mana ada tal jadi ba'd. Ya seandainya dia mau bantah nih gitu, boleh lah ba'd dari mana? Dal itu bukan tak, kecuali tulisannya tak. Ya tulisannya tak amma ba'du misalnya gitu, baru dibaca amma ba'd. Nah itu tulisannya dal kok. Dal itu kan sifatnya kol-kolah. Kalau dimatiin ya amma ba'd, jangan ba'd, ba'd amma ba'd. Kalau mau diwakofin gitu, bisa dibantah. Mau bantah apa dia? Enggak, tetap yang benar gimana? Itu tetap salah. Kecuali itu tak, kalau tak ama ba'd. Berhubung itu dal, kamu wakofin ama ba'd, dia salah, harus jadi kol-kolah ama ba'd. Sama kayak bil kisti diwakofin bil kiste, ya, sama kayak hak diwakofin jadi bil hak gitu. Namanya kol-kolah harus dipantulin. Nah itu kan menunjukkan berarti dia nggak ngerti tahsin, nggak ngerti tajwid. Simple. Ceramah gimana pun kalau nggak ngerti tajwid, nggak ngerti tetap harus salah. Oke, nanti ceramah bagus, pinter ceramah, wah ngalor ngidul, bikin ibu ketawa, walaupun pulangnya nggak ngerti, ya kan? Ya bagus, ceramahnya mah bagus, kita nggak pungkirin maksudnya. Tapi dalam hal baca Quran berarti nggak bisa dicontoh orang salah. Itu maksudnya. Dan itu nggak sedikit, banyak. Ntar Jumat ibu dengerin aja kalau ada khotib, pasti kan kedengeran tuh. Bisa bedain, yang laki-laki juga banyak. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Padahal gelarnya udah SSS gitu, SA, SHG, wow, kan? MSG, wow, mecin tuh MSG, macem-macem SMS. Ya secara bacaan ya salah, orang ama ba'd. Nah, ya makanya mendingan jadi SD. Iya, PAUD. PAUD Melati. Enggak, maksud saya kalau yang tampil-tampil nih, khususnya ibu-ibu yang suka tampil, hati-hati. Makin sering tampil ada konsekuensi, harus makin pinter gitu. Tapi belajarnya juga yang rajin. Jangan tampilnya doang dirajinin, belajarnya juga harus
Rajin. Makin sering kita tampil berarti kita menampilkan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita pas-pasan berarti itu menunjukkan kebodohan kita. Itu begitu logikanya. Entar udah dikritik, oh Pak Ustadz mah ngeritik mulu. Orang salah. Iya. Sebab kan konsekuensinya begitu. Ketika ibu sudah tampil, ibu jadi panutan orang. Nah orang yang awam tuh belajar sama ibu ditampil nih. Marhaban ya nurul aini. Ya saya kritik bukan nurul, nurul. Ya-nya huruf nida, harfun nida itu ketika nurul aini menjadi nurul. Menasobkan isimnya itu bahasa Arab. Anak yang belajar mondok tuh anak SD aja tahu, bukan nurul aini, nurul. Kalau berdiri sendiri benar nurul aini, tapi kalau udah ada ya-nya ya nurul aini. Rasulullah belum ada ya-nya, ada ya-nya ya Rasulullah, berubah jadi fathah. Masih aja marhaban ya nurul. Itu kan contoh sama yang awam. Contoh kan yang awam makinnya ikut nurul aini juga. Lah saya kasih tahu bukan nurul, nurul. Marhaban ya nurul aini marhaban. Ya besoknya begitu aja, nurul lagi. Kenapa tuh? Dia nurul lagi. Karena kagak ngaji alias PA. Coba kalau ngaji, pasti tahu, orang kasih tahu. Udah dikasih tahu aja masih begitu juga. Gitu. Ya kan resiko ya. Itu kalau hal yang sepele, kalau hal yang besar. Misalnya menyangkut tauhid, menyangkut akidah. Ibu belajar sama orang kayak gitu, ya salah juga. Bahaya loh. Tampil itu dikira emang enak. Kagak, itu resiko orang nonton kita. Termasuk saya ini. Kalau saya salah nyampein kepada ibu, sesat saya nyampein, ibu sesat juga loh. Makanya saya selalu bilang ibu boleh nyontoh, boleh enggak. Kan saya bilang gitu ya. Sering saya ngomong kayak gitu ya. Ibu boleh nyontoh, boleh enggak. Karena enggak tahu nanti yang benar siapa. Makanya hati-hati. Orang tampil itu diperhatiin sama orang. Ya, orang maju itu diperhatiin sama orang. Nah yang bisa ngegugurin itu ya belajar. Insya Allah makin kita belajar, ya sering kita belajar, insya Allah dimaafin. Kalaupun salah dimaafin. Kalaupun salah nanti ada yang benerin. Gitu. Makanya enakan jadi orang awam. Ya, enakan jadi jamaah, jadi makmum, tinggal duduk, tinggal buka, ya kan? Dengerin doang, ngantuk, tinggal gini, ya kan? Nggak ada yang tahu. Kalau tampil kagak bisa ngantuk ibu lagi nonton, tungdung, ngantuk deh. Tidur dulu, kagak bisa, ya kan? Iya. Amma ba'du. Nah, beliau mengatakan, panjangan tuh. Fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulu pernah beliau itu ya'muruna memerintahkan pada kami bil masajidi untuk masjid-masjid an-nasna'aha ya untuk membuat atau membangunnya. Jadi untuk membangun masjid fidyarina di dalam tempat kami ya. Maksudnya banyakin bikin masjid kata Nabi. Ini ketika Nabi sudah di Madinah ya Bu, bukan masih di Mekah. Di Mekah waktu itu belum ada masjid. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kata sahabat Sulaiman ya, ini putranya sahabat Samuro, Nabi itu pernah nyuruh saya memperbanyak bikin masjid gitu. Supaya apa ya? Supaya orang-orang Islam gampang sholat. Karena zaman dulu sahabat kan rumahnya jauh-jauh ya, rumahnya di tebing, di bukit. Nah kalau yang sepuh-sepuh kasihan, Masjid Nabawi itu jauh banget ya. Walaupun Nabi sendiri pertama ngebangun itu Masjid Kuba ya, Masjid Kuba baru kemudian bangun Masjid Nabawi. Nah ini contoh dari Nabi supaya ngebanyak-banyakin bikin masjid. Wa nusliha, lalu kemudian memperbagus sonataha akan pembuatannya. Jadi masjidnya harus dibagusin ya. Makanya kalau di kampung itu Bu, nggak tahu kalau di kampung Ibu ya, kalau di Jombang nih saya ya, itu ada adat masjid itu atapnya nggak boleh kalah sama atap rumah. Saya nggak tahu kalau di kampung, mungkin sama kali ya kalau kampung Ibu juga itu. Karena ini ajaran Wali Songo. Jadi saking apa ya, saking menghormati masjid ya, pembuatan masjid itu harus lebih bagus dari rumah. Kalau rumah lebih bagus dari masjid, nanti orang lebih betah di rumah. Makanya masjid itu harus lebih bagus. Bahkan nggak sampai masjidnya, atapnya aja harus lebih tinggi dari atap rumah. Makanya nggak ada, sampai sekarang pun saya ngeliat nggak ada orang punya rumah ngebelakangin masjid. Ya, misalnya kayak kita musola nih, pasti ngadep ke musola. Gitu. Bahkan kalau di kampung tadi saya sampaikan di Jombang misalnya gitu, itu sampai atap masjid itu nggak boleh dikalahin sampai atap rumah.
bangun apa gitu ya, lantai depan rumahnya, maka nanti dia nyumbang apa gitu, nyumbang keramik lah apalah ke masjid itu, supaya masjidnya juga bagus, bukan cuma rumah dia. Nah ini sebetulnya ya dalam rangka sunnah juga, ya sunnah dari Nabi, dari sahabat Samurah tadi, anaknya itu pernah diperintahkan sama Rasulullah untuk memperbagus masjid-masjid yang ada, wa nutahhiroha, dan juga menjaga kebersihannya. Tuh, bukan cuman membangun masjidnya tapi juga menjaga dari kebersihan masjid tersebut. Tuh. Jadi sebaiknya masjid itu jangan dibuat sampahan. Ini saya buka ini Bu, buka air minum nih. Ini saya kantongin loh. Enggak saya buang ke tahun taruh aja sini, enggak. Saya kantongin. Saya setiap minum tuh begitu. Nah, ibu tuh biasain kayak gitu, walaupun di musola di masjid, ya. Ini pulang dari sini jangan ditinggal, buang di depan. Ya, jangan ditinggalin di dalam musola di masjid, karena ya tadi kalau kita nganggap cuma musola ini, kesannya jadinya nggak menghormati, walaupun sekali lagi musola itu tetap statusnya masjid, ya ibu tetap harus hormatin, ada sampah buang langsung keluar gitu, walaupun nggak najis ya, tapi tetap sampah itu juga kan kotor. Nah ibu habis minum nih, ya selesai ngaji, ya udah, kalau perlu bawa pulang. Ini minum tuh obat Bu, selama kita ngaji kan kita bacain Quran, itu obat itu ya. Jadi dibiasain kalau masuk masjid, masuk musola, mau ngaji ke, mau sholat ke, ya jangan nyampah. Rawahul Bukhari, satu lagi ya, dengan nomor hadis 438, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang laki-laki, aswada, yang dia itu berkulit hitam, awi mura'atan, atau perempuan saudaa yang berkulit hitam, karena yang adanya itu yakumu, suka membersihkan al-masjidah, masjid. Ada seorang perempuan hitam atau laki-laki hitam yang dia biasa ngebersihin masjid disapu aja. Famata, lalu wafat dia itu. Orang yang biasa bersihin masjid itu meninggal. Fasa'ala, maka bertanyalah an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu, tentang dia. Rasul nanyain, ini orang yang biasa bersihin masjid mana? Faqalu, maka berkatalah sahabat, mata ya Rasul, dia telah meninggal, dia telah wafat. Qala, maka berkata Kanjeng Nabi, afala kuntum, mengapa tidak kalian adantumuni, memberitahu kepadaku, bihi, tentang wafatnya dia. Tuh, Nabi protes, kok dia meninggal kamu gak ngasih tahu? Tuh. Jadi ada orang biasa bersihin masjid, tiba-tiba orang tersebut meninggal. Nah, orang meninggal ini dikubur lah sama sahabat ya. Nah, Nabi ngeliat lah, ini orang yang biasa bersihin masjid mana? Nah, Nabi kemudian nanya sama sahabat, ini orang yang biasa bersihin masjid mana? Kata sahabat, ini orang udah meninggal ya Rasul. Sama Rasul ditanya, ya kenapa kamu gak ngasih tahu saya? Pikiran sahabat kan namanya tukang bersih-bersih gak penting, ya tukang sapu lah bahasa kita. Tukang sapu apa pentingnya? Ngapain ngasih tahu Rasulullah segala? Nah, ternyata sama Rasulullah diagumin. Kenapa kalian gak ngasih tahu saya? Nah, maka kemudian Rasul bilang lagi, dulu nih, tunjukkanlah kepada wahai para sahabat, ala qabrihi, di tempat kuburannya. Di mana dia dikubur? Au qala qabriha, atau dalam riwayat lain dikatakan kuburannya pakai hadomir ya, untuk perempuan. Fa'ata, maka kemudian Nabi pun mendatangi qabroha, akan kuburan orang tersebut. Fasolah, lalu sholatlah beliau, maksudnya sholat jenazah, sholat goib, alaiha, untuknya. Tuh, jadi ini selain dalil kemuliaan orang yang membersihkan masjid, ini juga dalil untuk sholat goib. Jadi boleh orang itu sholat nggak ada jenazahnya. Ibu punya saudara meninggal di Jawa, ya udah sholat jenazah di rumah ya. Cuman bedanya apa? Kalau perempuan itu kagak fardu kifayah, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki fardu kifayah. Ini buat bapak-bapaknya misalnya nggak sempet ngejenguk saudara meninggal gitu ya di kampung, ya udah kita sholat jenazah secara sholat goib. Nah itu perbolehkan. Jadi ada sahabat Nabi yang dia udah keburu meninggal, Nabi nggak dikasih tahu. Orang pikiran nggak penting, ini tukang bersih-bersih, dia tukang sapu, bahasa kalau orang zaman sekarang tuh marbot. Ya marbot doang aja, ngapain kasih tahu Nabi? Ternyata pas Nabi tahu orang ini meninggal, ditanya mana kuburannya. Saya pengen buru-buru sholat di sana. Saya pengen doain. Berarti kedudukan orang yang membersihkan masjid itu juga nggak kalah penting ya, sama orang yang membangun masjid. Membangun masjid bagus, tapi menjaga kebersihan masjid itu juga tidak kalah bagus. Ya ini sampai-sampai orang yang dia biasa bersihin masjid, dia meninggal ditanyain sama Rasulullah.
Bahkan di kisah Sunan Ampel Surabaya Bu, itu ada yang namanya Mbah Soleh. Mbah Yai Soleh itu terkenal, itu biasa bersihin Masjid Ampel ya. Itu Mbah Soleh itu ketika meninggal, Sunan Ampel nih pergi haji. Sunan Ampel pergi haji. Nah, pas pulang dari haji, Sunan Ampel ngeliat Mbah Soleh nggak ada. Yang biasa nyapu Masjid Ampel. Ini Mbah Soleh kemana? Ditanyalah murid-muridnya. Kata murid-muridnya, Mbah Yai Soleh sudah meninggal. Loh, kemudian malamnya Sunan Ampel sholat munajat Bu. Terus dalam hatinya ngerentek. Ngelihat masjid itu kotor, dalam hatinya ngerentek. Ya Allah, andai saja Mbah Soleh masih hidup. Ya, andai saja Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid bersih nih. Ya, pulanglah beliau. Paginya itu toto Mbah Soleh ada lagi nyapu. Wallahu alam ya, tentunya bukan orang hidup lagi, bukan. Ya jin lah ya, jin korin yang mungkin yang diutus sama Allah untuk bersih-bersih masjid. Nah nggak lama kemudian ya Mbah Solehnya meninggal lagi. Masjid kotor lagi Bu, masjid kotor lagi. Lagi-lagi tuh dalam hatinya Sunan Ampel ya berdesit lah dalam hatinya ya, ngegumam gitu kan dalam hatinya. Ya Allah, andai kata Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid bersih. Besok paginya ada lagi Bu, lagi nyapu. Itu bukan 2 kali, 3 kali, 7 kali. Ntar Ibu kalau ziarah ke Sunan Ampel itu makamnya ada 7. Ya mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati. Nah pas ke-7 kali kenapa gak hidup lagi? Sunan Ampelnya udah meninggal. Nah jadi pas Sunan Ampel meninggal, Mbah Solehnya juga meninggal, gak ada yang doain. Jadi inilah salah satu karomahnya wali. Ini bukan cerita bohong karena kuburannya ada. Nah terus yang kedua, karomahnya orang yang suka bersihin masjid. Jangan salah, jangan menghina orang bersihin masjid ya. Makanya saya marbot sini aja nih, misalnya Mbak Woto gitu ya, dulu Mbak Mari, walaupun dia udah pulang kampung Bu, saya berangkat ke Jawa saya temuin Bu, Mbak Woto tuh saya temuin di Kuningan naik motor saya. Wah apalagi kalau punya mobil, naik motor aja saya samperin. Saya samperin ke Kuningan, saya silaturahim Mbak Mari tuh, saya samperin karena saya nganggep beliau ini orang hebat, ngelebihin ustadz malah ya. Orang kalau punya kepengenan bersihin masjid, bersihin musola itu kan fasilitas ibadah. Ini masjid rumah Allah, nggak sembarangan. Makanya orang yang memuliakan masjid juga dia sama memuliakan Allah. Gimana kita bisa ibadah dengan nyaman kalau masjid musola kotor? Ya kan, makanya pahalanya sampai segitunya. Bayangin seandainya nih aqua di sini, sampah kertas segala macam di sini, Ibu ngaji juga nggak enak, ya kan? Sholat juga nggak enak, dekil banget nih musola kayak kagak diurusin kan begitu. Berhubung musolanya bersih, masjidnya bersih, musolanya enak, masjidnya juga enak dipandang, kita nikmat juga ibadah di situ, nyaman di situ. Itu pentingnya orang ngebersihin masjid, ngebangun masjid itu penting, ngejaga masjid, membersihkan masjid juga tidak kalah penting. Makanya mulai dari kita ya, tadi saya sampaikan kalau Ibu ngaji di masjid musola ada sampah, walaupun mungkin bukan sampah kita ya, ambil aja dan pungut. Gak usah nunjukin sampah lo ambil, jangan. Ambil aja pungut, gitu ya, buang. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.